Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Rombel 1 Pendidikan Matematika akan mempresentasikan penyelesaian masalah statistika dengan topik efektivitas pembelajaran daring mata kuliah umum pada mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Farah Rama Fakhira dengan NIM 23040200010. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 23040200023. Perkenalkan, nama saya Zain Hulisatul Ma'rifah dengan NIM 23040200031. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yakni melalui metode penelitian survei yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Lalu, populasi adalah seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang terdiri dari 14 program studi. Sampel 163 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2023. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah melalui angket atau kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Banyak sampel. Dari total 163 responden, kami mendapat 31 responden pendidikan matematika atau sekitar 19%, 14 responden matematika atau sekitar 8,6%, 11 responden statistika terapan komputasi atau sekitar 6,7%, 7 responden statistika size data atau sekitar 4,3%, lalu ada 7 responden pendidikan fisika atau sekitar 4,3%. 5 responden fisika atau sekitar 3,1%, 12 responden pendidikan kimia atau sekitar 7,4%, 6 responden kimia atau sekitar 3,7%, 10 responden pendidikan biologi atau sekitar 6,1%, 8 responden biologi atau sekitar 4,9%. Selain itu ada juga 11 responden pendidikan IPA atau sekitar 6,7%, 11 responden ilmu lingkungan sekitar 6,7%, 20 responden teknik informatika atau sekitar 12,3%, dan 10 responden sistem informasi atau sekitar 6,1%. Berikut merupakan diagram data banyaknya sampel. Oke, untuk kuesioner pertama, kami menanyakan sudah pernahkah mata kuliah umum Anda daring? Dari total 163 responden, ada 150 responden menjawab pernah, atau sekitar 92%. Lalu, ada 13 responden menjawab tidak pernah, atau sekitar 8%. Hal ini menunjukkan rata-rata mata kuliah umum mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2023 adalah pernah daring. Untuk kuesioner 2, apa MKU Anda tersebut atau mata kuliah yang dilakukan secara daring? Dari 150 responden, hasilnya sangat beragam. Ada sebanyak 50% mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang MKU daringnya pendidikan agama, 72% bahasa Indonesia, 8% pendidikan konservasi, 41,3% literasi digital dan kemanusiaan, 8% pendidikan Pancasila, 6% manajemen sekolah, dan 3,3% bimbingan dan konseling. Hasil dari 150 responden tersebut dapat dilihat bahwa MKU untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam paling banyak yaitu Bahasa Indonesia dengan total 108 responden atau 72% dari keseluruhan. Untuk kuesioner 3, apa media pembelajaran daring
yang digunakan oleh dosen. Dari 150 responden, ada yang menyatakan 7,3% memakai Google Classroom, 66% menggunakan Zoom, 38% menggunakan WhatsApp, 4% menggunakan Telegram, 20,7% menggunakan YouTube, 74% menggunakan Elena, dan 6,7% menggunakan aplikasi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu melaksanakan pembelajaran secara daring, kebanyakan menggunakan aplikasi Elena, dan yang kedua adalah menggunakan Zoom. Oke, untuk kuesioner keempat, kita menanyakan seberapa besar tingkat pemahaman Anda terhadap materi mata kuliah yang disampaikan secara daring. Hasil kuesioner menunjukkan gambaran menarik terkait tingkat pemahaman peserta terhadap materi daring. Sebanyak 68,7% responden menyatakan tingkat pemahaman yang cukup. Hal ini menandakan mayoritas mahasiswa merasa dapat menguasai materi dengan baik melalui pembelajaran daring. Lalu terdapat mahasiswa sekitar 11,3% melaporkan tingkat pemahaman tinggi dan 1,3% melaporkan pemahaman sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya segmen bahwa mahasiswa secara khusus merasa sangat nyaman dan mampu memahami materi dengan baik melalui platform daring. Namun ada beberapa mahasiswa sekitar 16% menunjukkan pemahaman yang rendah dan 2,7% menunjukkan pemahaman yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pemahaman materi daring. Untuk kuesioner kelima, kita menanyakan seberapa besar kepuasan Anda terhadap pembelajaran daring mata kuliah tersebut. Dari 150 responden, hasilnya cukup beragam. Sebanyak 60,7% menyatakan tingkat kepuasan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa mayoritas dari mahasiswa merasa puas dengan pengalaman pembelajaran daring ini. Namun ada 12% mahasiswa yang merasa kepuasan mereka tinggi, bahkan 4,7% yang menyatakan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada sekelompok mahasiswa yang merasa sangat puas dengan pengalaman pembelajaran daring mereka. Namun di sisi lain, sekitar 17,3% merasa rendah dan 5,3% merasa sangat rendah. Inilah hal yang perlu kita pahami lebih lanjut untuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Kesimpulan, dari hasil angket yang kami lakukan terhadap mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu partisipasi yang luas. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran daring terlihat signifikan, dengan 92% dari total responden pernah mengikuti pembelajaran daring. Pilihan program studi dengan partisipasi tinggi. Program studi seperti teknik informatika dan pendidikan matematika menunjukkan partisipasi yang tinggi, mencerminkan adaptasi efektif terhadap pembelajaran daring. Mata kuliah umum menarik perhatian. Literasi digital dan kemanusiaan menjadi fokus perhatian, menandakan bahwa mahasiswa mengakui pentingnya kompetensi ini dalam era digital. Dominasi media pembelajaran daring yang efektif. Platform Zoom dan Elena menonjol sebagai media pembelajaran daring yang paling efektif dengan masing-masing 66% dan 74% partisipasi. Tingkat pemahaman yang cukup tinggi. Mayoritas mahasiswa
atau 68,7% merasa cukup memahami materi pembelajaran daring, mencerminkan efektivitas pendekatan pembelajaran ini. Kepuasan umum yang memuaskan. Kepuasan umum terhadap pembelajaran daring relatif tinggi, dengan 77,3% mahasiswa menyatakan tingkat kepuasan yang memadai atau sangat tinggi. Perhatian terhadap tingkat kepuasan rendah. Meskipun mayoritas mahasiswa puas, 22,7% responden mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah, menunjukkan pentingnya identifikasi dan perbaikan aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran daring. Rekomendasi untuk meningkatkan keefektifan. 1. Evaluasi lebih lanjut pada mata kuliah tertentu dengan tingkat pemahaman yang rendah. 2. Peningkatan keberagaman media pembelajaran dan penyesuaian metode pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa. 3. Pemberdayaan mahasiswa untuk mendesain dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran daring. 4. Pelibatan dosen dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan pembelajaran daring. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa sementara pembelajaran daring telah memberikan dampak positif, ada ruang untuk peningkatan dan penyesuaian untuk memastikan efektivitas yang berkelanjutan. Dengan terus mendengarkan dan melibatkan mahasiswa, kita dapat membentuk lingkungan pembelajaran daring yang lebih efektif dan inklusif di masa depan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.